Sudah mulai naik. Air laut sudah mulai ini. Landai. Perbaikan sistem, ratusan pengemudi ojol geruduk kantor manajemen aplikasi. Gempa magnitudo 7,4 guncang Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya, Stefani Patricia. Kita awali iNews Sore dengan informasi ratusan driver ojek online di Medan, Sumatera Utara berdemo di kantor manajemen aplikasi menuntut perbaikan sistem. Menurut driver ojol, sistem yang diterapkan tidak menguntungkan mereka. Ratusan mitra ojek online siang tadi berunjuk rasa di depan kantor manajemen aplikasi di Komplek CBD Polonia, Medan, Sumatera Utara. Masa driver ojek online menuntut perbaikan sistem karena menilai yang diterapkan saat ini tidak menguntungkan para driver di jalanan. Salah satu yang diprotes adalah penerapan tarif menunggu atau biaya parkir untuk jasa pemesanan makanan. Kita hadir untuk perbaikan apa kawan? Sistem yang menjadi momok menyelenggarakan membuat kita repot ya. Selain masalah tarif, demonstran juga meminta sistem insentif dikembalikan serta menolak penerimaan driver baru. Walau berdemo dan berorasi sekitar 2 jam di depan kantor, namun tidak ada satupun perwakilan manajemen yang menemui para driver ojek online. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, niat ingin bercanda dengan nasabah, seorang pegawai koperasi simpan pinjam di Batubara, Sumatera Utara membakar rumah penjual bahan bakar minyak eceran. Korban menderita luka bakar dan merugi senilai ratusan juta rupiah. Satu rumah dan kios beserta isinya milik seorang warga desa Sei Bejangkar, Batubara, Sumatera Selatan, ludes dilalap si jago merah siang tadi. Peristiwa berawal saat seorang pegawai koperasi simpan pinjam hendak menagih hutang kepada korban. Pelaku yang niatnya bercanda menyalakan korek api yang berdekatan dengan ember berisi BBM. Dengan cepat, api pun langsung menyambar. Api dapat dipadamkan 30 menit kemudian. Akibat kebakaran, korban mengalami luka bakar dan menderita kerugian ratusan juta rupiah.
Sempat melarikan diri dan bersembunyi, tersangka RFL warga Kelurahan Kibing, Kota Batam, Kepulauan Riau akhirnya ditangkap. Tersangka ditangkap di Dalu-Dalu, Kabupaten Rokan Hulu Riau beberapa hari usai kejadian. Atas perbuatannya, tersangka terancam 12 tahun penjara. Pemirsa, truk pengolahan air milik Kementerian PUPR terbakar di ruas tol Jor Cipayung, Jakarta Timur. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti terbakarnya truk tersebut. Komandan, satu kendaraan terbakar di sekitaran. Truk pengolahan air milik Kementerian PUPR terbakar di tol Jor, tepatnya di kilometer 35 Cipayung, Jakarta Timur. Api menghanguskan bagian depan badan mobil. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Setelah hampir 1 jam, api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti terbakarnya truk tersebut. Masih dari ibu kota, pemirsa, 4 kios di Jalan Kemandoran 8, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ludes terbakar. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik dari salah satu kios. Kebakaran yang melanda 4 kios di Jalan Kemandoran 8, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sempat menimbulkan kepanikan warga pagi tadi. Api dengan cepat membesar serta menghanguskan 4 kios. Warga pun berusaha memadamkan dengan alat seadanya. 17 unit mobil damkar beserta 65 personil dikerahkan untuk memadamkan dan melokalisir api agar tidak terus meluas ke bangunan di sekitarnya. Diduga api muncul dipicu korsleting listrik dari salah satu kios. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, aksi perampokan di Jakarta kembali terjadi. Kali ini sebuah gerai gadai di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. 1 tersangka diamankan polisi terkait kasus viral perampokan dan penyanderaan di gerai gadai. Polres Jakarta Selatan meringkus seorang pelaku perampokan yang terjadi di sebuah gerai gadai di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sejumlah barang bukti yang diamankan diantaranya senjata airsoft gun, uang hasil rampokan sebesar 33 juta rupiah, perangkas, laptop, CCTV, dan telepon genggam. Tersangka sudah bisa diamankan, ya. Ini inisialnya adalah D, yang tadi kita perlihatkan, umur 22 tahun. Kemudian ini korbannya adalah pegawai Indogadai. Dengan berpura-pura mengadaikan barang elektronik miliknya tersebut, yaitu laptop dan juga HP, kemudian dilayani oleh salah satu korban, yaitu nama SR. Waktunya sebenarnya toko itu akan tutup atau Indogadai akan tutup. Nah, pada saat posisinya di dalam akan menutup toko, kemudian ini ditodong dengan menggunakan senjata airsoft gun oleh tersangka, ya, sehingga ini membuat takut daripada karyawan toko. Sebelumnya, saat kejadian pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga. Petugas yang kebetulan melintas bersama warga mengepung pelaku perampokan toko gadai di Jalan Kahfi 2, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku beraksi dengan berbekal senjata api. Untuk meringkus pelaku, polisi pun sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 365 KUHP ayat 2 dengan ancaman hukuman penjara selama 12 tahun. Dari Jakarta, Daneswara Tri Julianti, M. Indra Purnama, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, gempa magnitudo 7,4 mengguncang Larantuka, Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya pagi tadi. BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami, namun kini telah berakhir. Menurut BMKG, gempa terjadi pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, berada 112 km barat laut kota Larantuka, Nusa Tenggara Timur, dengan kedalaman 10 km.
Gempa memicu munculnya peringatan dini tsunami di beberapa wilayah, seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTT, NTB, dan Maluku. Guncangan kuat dirasakan warga Flores Timur yang panik berhamburan keluar rumah. Warga panik dengan menggunakan berbagai kendaraan mencari tempat yang lebih tinggi dan dianggap aman. Selain Flores Timur, warga Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur juga merasakan guncangan kuat. Saat ini warga masih mengungsi di tempat yang dianggap aman, yakni di dataran tinggi di wilayah Kecamatan Nele. Warga masih enggan kembali ke rumahnya karena sempat terjadi gempa susulan. Selain itu, warga masih trauma atas bencana tsunami pada tahun 1992 sehingga memutuskan bertahan di rumah warga yang berada di pegunungan walau peringatan dini tsunami sudah dihentikan oleh BMKG. Getarannya terlalu besar tadi, makanya kami ke sini. Bahwa isu bahwa ada mau terjadi tsunami kah? Iya. Jadi Tsunami. Mama lari ke sini dengan siapa saja? Dengan keluarga. Keluarga. Iya. Masih trauma atau gimana? Masih trauma, tsunami yang pertama. Jadi masih mau kembali ke sana atau bagaimana? Masih menunggu di sini? Oh, masih menunggu cari aman dulu. Jadi sementara mengungsi di rumah warga ini? Iya, mengungsi di rumah warga dulu. Aman baru kembali. Udah dapat makanan? Belum dapat ya? Belum dapat. Tadi. Dan pemirsa, langsung saja kita menuju ke salah satu wilayah yang sempat merasakan gempa. Ada Joni Nurah di Maumere, Sika, Nusa Tenggara Timur. Selamat sore Joni, benarkah warga masih enggan kembali ke rumah mereka? Selamat sore Stefani. Baik Stefani, dapat saya laporkan bahwa warga masih trauma dan banyak warga yang masih mau bertahan di tempat ketinggian karena pasca tahun 1992 Maumere pernah diguncang gempa sehingga warga masih trauma dan tetap masih mau bertahan di tempat yang tinggi. Stefani. Baik Joni, bisa gambarkan kepada kami bagaimana kondisi terkini di sana pasca gempa? Ya, silahkan Joni. Joni, apakah masih terhubung bersama kami? Ya, masih Stefani. Bagaimana kondisi terkini di sana, Joni? Ya, dapat saya laporkan bahwa sampai saat ini aktivitas di Kota Maumere sendiri masih sepi. Biasanya di Kota Maumere jam-jam begini ramai sekali. Apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru, banyak warga Maumere menuju ke pasar dan pertokoan untuk belanja kebutuhan menyambut hari Natal dan Tahun Baru. Namun tadi terjadi gempa yang cukup dahsyat, warga masih takut dan masih memilih mengungsi ke tempat yang tinggi, bahkan ada yang masih berada di rumahnya, belum melakukan aktivitas seperti biasanya, Stefani. Baik, apakah pertokoan yang Anda maksud biasanya kondisinya ramai, ini yang ada di belakang Anda, Joni? Saya bisa lihat di belakang Anda ini sepertinya ada wilayah pertokoan. Ya, benar sekali Stefani. Di belakang saya ini adalah tempat di mana saya laporkan pertokoan, di mana pusat pembelanjaan warga Sika berada di sini. Dan di sebelah kiri saya adalah pasar. Sehingga saat ini saya laporkan bahwa kondisi di sini sangat sepi. Warga masih panik dan masih takut untuk keluar ke rumah mereka untuk belanja dan melakukan aktivitas seperti biasanya, Stefani. Joni, adakah kerusakan rumah ataupun fasilitas umum akibat gempa pagi tadi? Baik Stefani, dapat saya laporkan sampai saat ini kami belum mendapat laporan terkait dengan adanya kerusakan yang terjadi akibat gempa bumi yang terjadi di Sika. Setelah gempa 7,4 pagi tadi, apakah ada gempa susulan yang bisa dirasakan di sana, Joni? Baik Stefani, dapat saya laporkan tadi tepat pukul 14.31 masih terjadi gempa susulan dengan kekuatan 3,4 skala Richter yang dirasakan oleh masyarakat Maumere, Stefani. Baik, terima kasih Joni Nurah melaporkan langsung dari Maumere, Sika. Kami akan tunggu tentunya update kembali pasca gempa yang terjadi pagi tadi. Pemirsa, gempa magnitudo 7,4 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur disebabkan oleh aktivitas sesar atau patahan aktif di Laut Flores. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.